pernah melakukan semua itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan semua itu di Vietnam. Saya telah mati. Saya tidak pernah melakukan semua itu di Vietnam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi yang dihadirkan pihak Peggy. Terdapat 5 saksi dan 1 saksi ahli pidana yang dihadirkan untuk meringankan tersangka Peggy. 5 saksi yang meringankan Peggy Setiawan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. 5 saksi diantaranya adalah Soeharsono selaku paman Egy, Dede Kurniawan teman Peggy, Liga Akbar, Agus alias Aceng, dan istrinya yang bernama Diana, pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Saksi bernama Agus mengkonfirmasi bahwa Peggy bersama 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Mereka menjadi kuli bangunan rumah yang proses pembangunannya dimulai Agustus 2016. Tetapi Agus tidak ingat apakah Peggy pernah meninggalkan proyek di akhir Agustus 2016 ketika pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya kalau di ini sekarang ya tahu itu Peggy ada. Oke. Ya. Yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Peggy di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun kan? Tahunya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Ya. Selain itu dalam sidang juga turut dihadirkan saksi ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan Peggy. Sunandi Cahya menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Ini bukan si A pelakunya, tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Suhandi mengatakan jika hal itu terjadi, maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim penasihat hukum Peggy Setiawan mengklaim semua pernyataan para saksi fakta memperkuat alibi keberadaan Peggy Setiawan saat 2016 lalu. Kesaksian saksi dinilai telah menguatkan bukti bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron dan polisi telah salah tangkap. Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan adalah tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016 Peggy Setiawan berada di kota Bandung. Inti dari saksi yang kami ajukan itu. Karena ini berkaitan dengan penetapan tersangka, kemudian dalil kami adalah salah tangkap orang, makanya perlu kami membuktikan itu. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, Faisal, apa saja agenda sidang pra-peradilan Peggy hari ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan? Iya, Camar, Alia, dan juga pemirsa, untuk agenda lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini adalah agenda pembuktian dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat. Di mana informasi yang kami dapatkan untuk saksi yang dihadirkan pada hari ini adalah atau hanya satu ahli pidana saja. Dan untuk pada ahli pidana ini memang pihak dari Polda Jawa Barat akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016
lalu. Namun demikian, Camar dan juga Aulia, pihak dari Polda Jawa Barat ini tidak menghadirkan satu saksi fakta seorang pun dalam agenda pembuktian pada hari ini. Dan ini yang tentunya menjadi pertanyaan Camar dan juga Aulia oleh pihak atau kubu Peggy Setiawan. Mengapa pihak dari Polda Jawa Barat tidak menghadirkan satu saksi fakta pun? Dan memang untuk hal ini adalah yang dipertanyakan oleh pihak Peggy Setiawan. Dikarenakan memang untuk penetapan sebagai tersangka ini atau untuk penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, pihak dari Polda Jawa Barat menggunakan 3 alat bukti. Yang pertama adalah saksi fakta, kemudian kesaksian ahli, dan juga sejumlah dokumen pribadi milik Peggy Setiawan. Di antaranya adalah ijazah, kemudian KTP dan STNK dan juga lain sebagainya. Dan ini tentu yang menjadi pertanyaan oleh pihak Peggy Setiawan dan juga sejumlah pihak. Mengapa pihak Polda Jawa Barat tidak menghadirkan satu saksi fakta atau seorang pun dalam pembuktian pada pagi ini? Kemudian dapat kami sampaikan pula, Camar, Aulia dan juga pemirsa, untuk saat ini suasana di Pengadilan Negeri Bandung memang dari pantauan kami belum ada kedatangan dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon ataupun termohon. Dan tadi kami melihat baru satu orang dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang sudah hadir ke Pengadilan Bandung pada pagi ini. Yang tadi sempat kami wawancarai adalah Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi yang mengatakan bahwa agenda kemarin merupakan agenda pembuktian atau 4 saksi fakta yang dihadirkan oleh Peggy Setiawan atau kubu Peggy Setiawan. Nah, kami ulas sedikit, Camar dan juga Aulia, memang pada kemarin Rabu 3 Juli 2024 merupakan agenda pembuktian dari pihak pemohon. Dalam hal ini pihak Peggy Setiawan menghadirkan 4 orang saksi fakta dan juga 1 ahli pidana. Dalam keterangannya memang ahli pidana kemarin menjelaskan bagaimana prosedur menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus. Dan dalam keterangannya pula bahwa dikatakan memang sempat disebutkan pula terkait DPO, dan ini yang menjadi pertanyaan oleh pihak Peggy Setiawan. Di antaranya adalah dikarenakan DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pada keterangannya kemarin ahli pidana mengatakan jika ada perbedaan dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat dengan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini memang ahli pidana Suhandi Cahaya mengatakan bahwa dalam perkara ini atau dalam peradilan ini memang terindikasi polisi atau Polda Jawa Barat adalah salah tangkap. Dan untuk 4 saksi fakta yang tadi kami sebutkan memang kemarin dihadirkan, diantaranya adalah Dede Kurniawan selaku teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2016, kemudian Suharsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan, kemudian ada Agus dan juga Riana yang melainkan adalah bos atau pemilik bangunan di mana tempat Peggy Setiawan ini bekerja pada 2016 lalu. Dan dari keterangan 4 saksi tersebut dalam agenda pembuktian kemarin memang dapat disimpulkan bahwa betul Peggy Setiawan pada saat 2016 atau pada saat Agustus 2016 berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Dapat kami sampaikan pula, Aulia dan juga Camar, untuk hari ini sendiri adalah agenda pembuktian yang tadi kami sebutkan, pembuktian dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, yang akan menghadirkan 1 ahli pidana untuk membahas atau untuk membuktikan bahwa betul dalam statementnya atau dalam jawaban-jawaban sebelumnya memang pihak Polda Jawa Barat ini meyakini bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Memang hingga saat ini Camar, Aulia dan juga pemirsa, kedua belah pihak masih bersikukuh dengan argumennya masing-masing, di mana pihak Peggy Setiawan masih bersikeras bahwa Peggy Setiawan ini merupakan orang yang berbeda dengan Peggy alias Peron yang dicari-cari oleh polisi yang merupakan pelaku pembunuhan dalam kasus ini. Sementara untuk kubu dari Polda Jawa Barat juga masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini merupakan Peggy alias Peron yang dicari-carinya, yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kita nantikan, Camar dan juga Aulia, bagaimana pembuktian dari pihak Polda Jawa Barat yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas tersangka Peggy Setiawan ke Polda Jabar. Kondisi ini pun dianggap kuasa hukum Peggy untuk menunjukkan Polda Jabar tak memiliki dasar kuat atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, pada penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat.
Berkas perkara dikembalikan pada 2 Juli kemarin bersama petunjuknya. Karena berdasar hasil penelitian kejaksaan, masih ditemukan kekurangan formil dan material. Menanggapi hal tersebut, tim penasihat hukum Peggy Setiawan menyatakan semakin kuat bukti penetapan dan penangkapan Peggy Setiawan adalah kesalahan. Artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap 2 hal. Bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan material. Tentunya 2 hal ini menurut kami ini agak sulit untuk dilengkapi dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Tim kuasa Peggy Setiawan pun yakin, kini mereka tinggal menunggu waktu Peggy Setiawan dibebaskan demi hukum karena tidak ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Melakukan kecurangan itu, ini difitnah. Bersumpah demi nama Allah. Bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu, ini difitnah. Saya tidak mati. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu, ini difitnah.